Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar kita fisik komputer untuk mereview 3 jurnal. Yang pertama, beranggotakan saya Usifa Jriyatun Nafsi dengan NIM 19101050. Kemudian rekan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 16101180. Rio. Dan saya Priodi Pramudia dengan NIM 19101096. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang pertama dengan judul identifikasi kematangan buah kelapa sawit berdasarkan warna RGB dan HSV menggunakan metode Kamen clustering. Untuk penulisnya yaitu Elok Faikotul Hikmah, Maura Widyaningsih, dan Maisarov. Kemudian untuk nama jurnalnya Jurnal Sains dan Informatika volume 6 nomor 2 tahun 2020. Untuk masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk tingkat kematangan buah dilihat dari warnanya tersebut sama ukuran dan bentuknya. Kemudian di sini untuk metode penelitian yaitu dengan metode Kamen clustering. Buat hasil penelitiannya yaitu pengumpulan data penelitian ini dilakukan untuk dengan teknik observasi dan wawancara. Data beberapa foto buah seperti kelapa sawit diambil secara langsung di perkebunan kelapa sawit milik Bapak Mansur di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Parenggan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan untuk keterangan-keterangan tentang data buah matang, cukup matang, dan mentah diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik perkebunan tersebut. Sebanyak 54,5% dan 24 dari 44 data berupa foto sebuah kelapa sawit yang diperoleh digunakan sebagai data latih dan sebanyak 45,5% atau 20 dari 44 data tersebut digunakan sebagai data uji. Kemudian di sini untuk gambar yang pertama, di sini ada hasil pengujiannya. Untuk proses yang dilakukan yaitu pelabelan, resize, atau penyamaan ukuran, serta menggunakan citra RGB ke grayscale. Proses selanjutnya adalah segmentasi citra biner yang diperoleh dari citra grayscale, kemudian diproses lagi citra HSV. Informasi data terakhir, pengolahan citra, ekstraksi ciri yang diperoleh dari nilai red, green, blue, hue, saturation, and value. Kemudian di sini ada tabel hasil klarifikasi KMS clustering untuk data latih. Bisa dilihat untuk tabel 1 ini. Kemudian untuk hasil klarifikasi dengan menggunakan metode K-means clustering untuk data uji ditunjukkan pada tabel 2 ini. Selanjutnya untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan buah kelapa sawit dengan menggunakan K-means clustering belum dikatakan baik, sehingga perlu dilakukan pengujian tentang keakuratan data error dari klasifikasi terhadap latih dan data uji. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada proses identifikasi kematangan buah kelapa sawit dengan menggunakan metode K-means clustering. Ini mampu mengenali objek citra buah kelapa sawit berdasarkan tingkat kematangan yaitu mentah, cukup matang, dan matang. Untuk kesimpulan yang kedua, hasil identifikasi kematangan buah kelapa sawit dengan algoritma K-means clustering diperoleh tingkat keakuratan untuk data uji sebesar 79,16 dan tingkat keakuratan untuk data latih sebesar 50%, sehingga tingkat keakuratan total keduanya adalah sebesar 64,58%. Mungkin sekian presentasi dari saya, ada pertanyaan? Izin bertanya. Iya. Itu kan ada yang digunakan metodenya itu metode K-means clustering. Nah itu kenapa metode K-means clustering belum bisa dinyatakan kurang baik?
Ya, untuk data K-means clustering ini tuh dikatakan kurang baik karena untuk dari hasil pengklasifikasiannya tingkat kematangan buah kelapa sawit ini tuh udah diuji 24 kali. Untuk data latihnya diperoleh 19 data benar sehingga tingkat keakuratan yang dihasilkan 79,16%. Sedangkan untuk pengujian sebanyak 20 kali, data uji diperoleh 10 data benar sehingga tingkat keakuratannya hanya 50%. Jadi, untuk total K-means clustering yang digunakan untuk pengklasifikasiannya ini hanya pada data latihnya 64,58%. Mungkin begitu jawaban dari saya. Apakah masih kurang? Sudah cukup. Mungkin sekian presentasi dari kita. Bisa dilanjut untuk presentasi yang jurnal keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan jurnal yang kedua yang berjudul Klasifikasi Kematangan Buah Jeruk berdasarkan fitur warna menggunakan metode SPM. Dari penulis Muhammad Arif, nama jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual, volume 4, nomor 1, Juli 2019. Untuk masalah dan tujuan penelitian, tingkat kematangan buah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari warna, dilihat dari bentuk, dan dilihat dari aroma tersebut. Untuk metode penelitian, metode support vector machine atau singkat SPM. Untuk hasil penelitian, pengambilan foto di setiap smartphone dilakukan secara tegak lurus terhadap buah jeruk bertujuan untuk mengurangi efek bayangan yang ditimbulkan dari buah jeruk. Ini contoh dari gambar pertama. Untuk yang kedua, konversi citra PRG ke lab. Tujuan adanya proses konversi citra RGB ke lab adalah untuk menghitung nilai komponen A pada proses ekstraksi fitur warna. Dapat dilihat di gambar kedua, itu konversi citra RGB ke lab. Selanjutnya ada tabel 1 menjelaskan rata-rata nilai RGB dan lab. Untuk kesimpulan, database yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 100 citra jeruk diambil menggunakan kamera smartphone. Dataset dibagi menjadi 20 data testing dan 80 data train. Pada feature attraction digunakan 3 fitur warna yang memiliki pengaruh terhadap nilai kematangan buah jeruk, yaitu R, G, dan A. Dari fitur warna yang digunakan, penelitian ini dilakukan pengujian untuk proses klasifikasi kematangan buah jeruk dan dengan menggunakan metode SPM. Setelah dilakukan pengujian dan diklasifikasi, dapat diperoleh akurasi kecocokan dengan presentasi 80% dan 100 data citra jeruk. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, Mas, izin bertanya. Bagaimana proses perancangan pengujian pada penelitian yang digunakan itu? Nah, untuk itu pertama masukkan data citra jeruk dan processing konversi dari RGB menjadi LAB. Yang kedua itu ekstraksi ciri citra menggunakan ekstraksi warna berupa fitur warna RGA. Yang ketiga mencari nilai RGB dan lab dari setiap data citra jeruk. Yang keempat menentukan nilai RGA dari setiap data citra jeruk. Dan yang terakhir itu klasifikasi data citra jeruk dengan SPM, kemudian akan ditampilkan hasil akurasi kecocokan citra jeruk. Mungkin sekian presentasi dari saya, lanjut ke terakhir, jurnal ketiga. Ya baik, untuk jurnal ketiga yaitu implementasi convolutional neural network untuk identifikasi jenis tanaman melalui daun, citra daun.
Di sini penulisnya yaitu Felix, Jeffrey Wijaya, Stephen Putra Sutra, Peter Wahyu Kesasih, Pahala Sirait. Untuk nama jurnal Sivo Microsil volume 21 nomor 1 tahun 2020. Masalah dari artikel ilmiah ini atau jurnal ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melihat tanaman yang beragam di sekeliling baik untuk sekedar hobi maupun memiliki tujuan untuk penelitian. Banyak tanaman memiliki ciri yang sama dan manusia memiliki keterbatasan untuk membedakannya. Nah, jenis tanaman dapat dikenali dari ciri unik pada tanaman tersebut seperti daun, buah, dan batang. Nah, akan tetapi tanaman belum tentu memiliki buah, sedangkan kulit pohon sangat sulit atau sukar dibedakan, sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman berdasarkan citra daun. Nah, untuk metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan convolutional neural network untuk mengenali dan mengidentifikasi ciri khusus daun dari 5 jenis tanaman. CNN itu sendiri merupakan salah satu metode deep learning yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali sebuah objek pada citra digital. Nah, citra digital yang berupa 2D dari dataset dilakukan proses pengecilan, resize, citra daun. Setelah itu, citra yang telah melalui tahap resize akan diklasifikasikan menggunakan algoritma convolutional neural network, di mana terdapat layer konvolusional untuk memperkecil data pada citra. Nah, selanjutnya layer flatten untuk ekstraksi fitur dari citra yang dikonvolusi, dan fully connected layer yang mana akan melakukan pelatihan dan pengujian menggunakan algoritma feed forward dan back propagation. Nah, hasil dari penelitian ini dari 5 jenis daun yaitu Alnus incana, Grey Alder, Orchis atau Oak, Salix aurita atau Earth Willow, Ulmus carpinifolia atau Field Elm, Ulmus glabra atau Wych Elm sebanyak 37 citra uji. Pengujian dengan jawaban akurat sebanyak 28 dan 9 citra tidak akurat atau salah. Sehingga dari hasil penelitian menggunakan algoritma CNN didapat akurasi sebesar 76%. Nah, kesimpulan, penelitian ini memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus, sehingga metode CNN untuk identifikasi jenis tanaman berdasarkan citra daun merupakan klasifier terbaik. Nah, sekian dari presentasi review jurnal yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya mau tanya nih, Mas. Apa perbedaan dari deep learning dengan machine learning, Mas? Ya baik, untuk machine learning itu sendiri merupakan algoritma yang mengolah data, mempelajari data tersebut, dan menerapkan apa yang dipelajari untuk membuat sebuah keputusan. Jadi machine learning itu kayak wadahnya deep learning. Dan deep learning itu merupakan bagian dari machine learning atau otaknya ya, seperti itu, untuk memproses. Mungkin begitu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lagi? Mungkin dari saya cukup, Mas. Ya, dari saya juga cukup ya, Mas. Baik, mungkin ini akhir dari presentasi review jurnal ilmiah kelompok 1. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.